Renungan Kefas, pokok Injil Roma, Injil Allah. Roma pasal 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Teman-teman sekalian, Injil Allah merupakan pokok pembicaraan dalam surat Roma. Sudah menjadi kebiasaan setiap orang Kristen mengatakan ada 4 kitab Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Tetapi Paulus juga menyebut surat yang dikirimnya kepada gereja di Roma sebagai Injil. Dalam Roma pasal 8, kita dapat melihat bahwa roh hayat yang diam di dalam kita tidak lain adalah Kristus sendiri. Kristus tinggal di dalam kita. Kristus dalam keempat kitab Injil hanya hidup di antara murid-muridnya. Sedang Kristus dalam surat Roma adalah Kristus yang diam di dalam kita. Kristus dalam keempat kitab Injil adalah Kristus yang telah berinkarnasi, tetapi belum mati dan bangkit. Ini berarti dia adalah Kristus yang hidup di luar kita. Kristus dalam surat Roma adalah Kristus yang telah bangkit. Ini berarti dia adalah Kristus yang tinggal di dalam kita. Saudari, teman-teman sekalian, kita perlu Injil yang kelima, yaitu surat Roma, yang mewahyukan Injil Kristus yang subjektif. Kristus bukan sekedar Kristus yang ada di dalam daging setelah dia berinkarnasi dan sebelum kebangkitannya, yang hanya berada di tengah-tengah murid-muridnya. Kristus kita lebih tinggi dan lebih subjektif. Dialah roh hayat yang berdiam di dalam kita. Sobat Kefas, surat Roma merupakan Injil Kristus setelah kebangkitannya, yang menunjukkan juga bahwa dia sekarang adalah juru selamat yang subjektif dalam kaum berimannya. Jadi, Injil ini adalah Injil yang lebih dalam dan lebih subjektif. Nah, karena itu, kita juga perlu merenungkan Injil dalam surat Roma mengenai Kristus sebagai roh yang tinggal dalam kita sesudah kebangkitannya. Apakah itu? Juga Kristus yang ada di dalam kita bukan sekedar Kristus yang ada di dalam daging, namun Kristus yang kita miliki lebih tinggi dan subjektif. Kita juga perlu berdoa supaya Kristus yang sudah bangkit dan menjadi roh pemberi hayat ini terus bisa berumah dalam hati kita masing-masing. Semoga kita semua bisa melihat Injil ini. Semoga Tuhan merahmati dan menyertai kita. Amin.